Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita kenal, cinta, bangga terhadap negara kita tercinta Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bin Haryati, mahasiswa Jurusan Statistika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Beswan Jarum Angkatan 26, dengan bangga mempersembahkan sebuah karya ide dalam lomba karya tulis Beswan Jarum 2011 dengan judul Menghidupkan Wawasan Kebangsaan Anak Indonesia melalui Permainan Edukasi Monopoli Cinta Indonesia. Melihat begitu pentingnya kebudayaan dan sejarah untuk disampaikan dalam satu wawasan kebangsaan, karena saya kutip dari sebuah artikel bahwa di situ dikatakan pembentukan karakter atau watak suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh penanaman nilai kebudayaan dan sejarah. Pertanyaan selanjutnya kan, melalui permainan. Permainan, mengapa bermain? Karena pada dasarnya bermain itu merupakan alat utama belajar. Melalui permainan, kita melibatkan pikiran, persepsi, konsep, kemahiran sosial, dan fisik. Kita berinteraksi melalui permainan, kita belajar salah pun juga melalui permainan. Sehingga untuk anak-anak usia sekolah dasar, maka permainan ini menjadi tepat untuk menanamkan wawasan kebangsaan tersebut. Mengapa monopoli? Karena pada dasarnya juga monopoli ini merupakan permainan yang cukup populer. Sejak pertama kali dibuat, pada umumnya permainan monopoli tetap mempertahankan transaksi jual beli, petak-petak. Kalau di monopoli biasanya berbentuk kotak persegi. Di sini petak-petak yang pada umumnya itu diganti dengan petak-petak provinsi di Kepulauan Indonesia. Nantinya di dalam proses permainan tersebut akan melibatkan banyak pernyataan, perintah, saran maupun pertanyaan yang terkait kebudayaan dan sejarah. Pertanyaan saya ingin saya tahu adalah solusi yang Anda tawarkan ini untuk membangkitkan semangat kebangsaan, sementara di sisi lain yang merusak itu jauh lebih dahsyat. Terima kasih Bapak. Saya sepakat sekali dengan pernyataan Bapak bahwa monopoli ini memang salah satu bagian kecil, karena di sisi lain, permainan monopoli ini nantinya anak-anak akan dihadapkan dengan televisi, buku, radio, bahkan. Nah, bagaimana supaya anak ini misalnya memainkan monopoli yang ada ini dan ini itu lebih besar? Jadi, karena perusahaan misalnya tidak mau, apa yang Anda lakukan? Iya Bapak, terima kasih. Jadi sebenarnya ini saya wujudkan ini dalam pengembangan dua kali tahap. Jadi yang pertama media pembelajaran tadi ya Pak. Jadi ini bisa disosialisasikan lebih mendalam kepada sekolah-sekolah dasar maupun mungkin bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Ini bisa jadi sebuah kekuatan juga bagi perusahaan yang selama ini bingung ketika ingin mencetak permainan baru apa yang tidak berbasis elektronik. Ini mungkin bisa jadi sebuah solusi. Jadi kita tidak semua perusahaan juga, menurut saya ini bisa saling bekerja sama untuk mencari titik tengahnya. Jadi menguntungkan bagi perusahaan, namun juga manfaatnya akan terasa kepada anak.